Tahukah Anda, banyak orang beranggapan bahwa ketika usia sudah melewati 50 atau 60 tahun, maka kebutuhan biologis dan gairah seksual otomatis hilang. Tapi ternyata, anggapan itu salah besar. Dunia medis justru mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa dorongan seksual dan aktivitas seperti masturbasi masih bisa membawa manfaat besar bagi kesehatan tubuh dan mental lansia. Bukan hal tabu, bukan pula dosa medis, tapi bagian dari fungsi alami tubuh yang tetap bekerja selama kita hidup. Assalamualaikum dan salam sehat selalu untuk seluruh sahabat. Rahasia tubuh sehat dimanapun berada. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video edukasi kesehatan lainnya. Dan tulis di kolom komentar sehat selalu. Sebagai doa bersama agar tubuh dan pikiran kita tetap bugar hingga usia lanjut. Banyak lansia yang secara tidak sadar menekan keinginan biologis mereka karena merasa malu, takut dianggap tidak pantas, atau merasa sudah tidak semestinya lagi. Padahal menurut penelitian medis, seksualitas bukan hanya milik orang muda. Tubuh manusia diciptakan dengan sistem hormon yang terus bekerja bahkan hingga usia 70-80 tahun. Meskipun produksi hormon, testosteron pada pria dan estrogen pada wanita menurun seiring bertambahnya usia, bukan berarti hasrat dan kebutuhan akan keintiman juga hilang. Faktanya, penelitian dari National Institute on Aging AS menunjukkan bahwa sekitar 40% pria dan 25% wanita berusia di atas 65 tahun masih memiliki kehidupan seksual aktif, baik dengan pasangan maupun melalui masturbasi. Ini menunjukkan bahwa tubuh masih memiliki kemampuan alami untuk merasakan sensasi, kenikmatan, dan relaksasi. Masturbasi dalam konteks ini bukanlah sesuatu yang nakal, melainkan salah satu bentuk ekspresi tubuh dalam menjaga keseimbangan hormon dan kesehatan emosional. Sayangnya, banyak lansia masih terjebak dalam pandangan kuno bahwa membicarakan atau melakukan hal tersebut adalah aib. Akibatnya, sebagian mengalami stres dan kesepian tanpa menyadari bahwa tubuhnya sebenarnya masih membutuhkan pelepasan hormon endorfin secara alami. Dengan pemahaman yang benar, lansia bisa melihat aktivitas ini bukan dari kacamata tabu, tapi dari sisi kesehatan dan kebahagiaan diri sendiri. Tubuh manusia memiliki mekanisme alami yang luar biasa. Saat seseorang melakukan masturbasi, aliran darah ke seluruh tubuh meningkat, terutama di daerah panggul dan organ reproduksi. Aktivitas ini membantu menjaga elastisitas pembuluh darah serta meningkatkan suplai oksigen ke jaringan otot. Bagi lansia yang jarang melakukan aktivitas fisik, hal ini bisa berfungsi seperti olahraga ringan yang melatih otot-otot kecil di tubuh bagian bawah. Selain itu, masturbasi juga memicu keluarnya hormon endorfin dan dopamin, dua hormon penting yang memberikan efek bahagia dan mengurangi rasa nyeri. Banyak dokter menyebutnya sebagai painkiller alami tubuh. Hormon ini membantu menurunkan tekanan darah, memperlancar sirkulasi jantung, dan membuat tubuh terasa lebih ringan. Manfaat lain yang sering terlupakan adalah pengaruhnya terhadap tidur. Setelah orgasme, tubuh melepaskan hormon prolaktin yang membuat otak merasa tenang dan mengantuk. Itu sebabnya, banyak lansia yang melaporkan tidur lebih nyenyak dan bangun dengan perasaan segar setelah aktivitas ini. Bahkan menurut penelitian dari University of Michigan, orgasme yang sehat dapat membantu meningkatkan sistem imun tubuh dengan cara meningkatkan kadar imunoglobulina IgA yang melawan infeksi. Jadi, dari sisi medis, masturbasi bukan sekadar aktivitas seksual, tapi juga terapi fisik alami yang membantu menjaga keseimbangan tubuh, mengurangi ketegangan otot, memperlancar aliran darah, dan menjaga sistem imun agar tetap kuat di usia tua. Salah satu tantangan besar di masa tua adalah rasa kesepian dan stres emosional. Banyak lansia merasa kehilangan pasangan, kesibukan, bahkan perhatian dari orang-orang di sekitarnya. Perasaan ini bisa berujung pada depresi ringan hingga gangguan tidur kronis. Masturbasi, dalam konteks ini, berperan penting dalam meredakan stres dan menenangkan sistem saraf. Secara psikologis,
Aktivitas ini dapat memicu pelepasan hormon dopamin dan oksitosin, hormon yang berhubungan langsung dengan rasa bahagia, kepuasan, dan kasih sayang terhadap diri sendiri. Tubuh merasa lebih rileks, otak menjadi lebih tenang, dan rasa percaya diri pun meningkat. Banyak ahli psikologi menyebut bahwa lansia yang mampu menerima dirinya dan tidak malu terhadap kebutuhan biologis cenderung memiliki kesehatan mental yang lebih stabil. Selain itu, dengan mengenali kembali tubuhnya sendiri, lansia bisa memahami bahwa dirinya masih berharga, masih hidup, dan masih mampu menikmati hal-hal sederhana yang diberikan tubuh. Ini penting, karena banyak lansia yang kehilangan rasa percaya diri akibat perubahan fisik, keriput, atau penurunan fungsi tubuh. Dengan pemahaman yang sehat, aktivitas ini menjadi bentuk self-care bukan untuk kesenangan semata, tetapi untuk mengenal kembali tubuh, pikiran, dan jiwa secara seimbang. Dalam banyak kasus, masturbasi juga membantu lansia yang sudah tidak memiliki pasangan, tetap merasa memiliki kontrol atas tubuhnya. Ini mencegah frustrasi seksual yang bisa memicu stres dan ketegangan. Jadi, manfaatnya bukan hanya soal kenikmatan, tapi juga penjagaan kesehatan mental dan emosi. Meski bermanfaat, bukan berarti boleh dilakukan tanpa batas. Segala sesuatu yang berlebihan bisa berdampak negatif. Masturbasi yang terlalu sering dapat menyebabkan kelelahan otot, nyeri di area genital, dan bahkan menurunkan gairah alami karena tubuh terlalu sering memproduksi dopamin. Oleh karena itu, penting untuk melakukannya dengan frekuensi wajar, mengikuti kebutuhan tubuh, bukan dorongan berlebihan. Bagi lansia dengan penyakit tertentu seperti hipertensi, diabetes, atau gangguan jantung, sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Meskipun aktivitas ini termasuk ringan, lonjakan detak jantung saat orgasme bisa berisiko bila dilakukan tanpa kontrol medis. Selain itu, kebersihan alat kelamin sangat penting. Pastikan tangan bersih, area genital kering, dan gunakan pelumas berbahan air untuk mencegah iritasi. Etika juga perlu diperhatikan. Masturbasi sebaiknya dilakukan di tempat pribadi dan dengan niat menjaga kesehatan, bukan karena kecanduan atau dorongan emosional yang tidak terkontrol. Dan bagi yang masih memiliki pasangan, aktivitas ini bisa menjadi pelengkap, bukan pengganti. Komunikasi terbuka dengan pasangan justru akan mempererat hubungan dan menghindari kesalahpahaman. Dengan kesadaran dan kontrol diri, masturbasi bisa menjadi bagian dari gaya hidup sehat di masa tua, sama seperti berjalan pagi, berdoa, atau meditasi. Semuanya bertujuan menjaga keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Sahabat rahasia tubuh sehat, saatnya kita membuka mata bahwa masturbasi di usia lanjut bukanlah hal yang memalukan atau tabu. Tubuh manusia memiliki hak untuk tetap sehat, bahagia, dan seimbang hingga akhir hayat. Ilmu kedokteran telah lama membuktikan bahwa aktivitas seksual termasuk masturbasi membantu menjaga kesehatan jantung, otak, sistem imun, dan pikiran. Namun yang paling penting adalah niat dan kesadaran. Lakukan dengan tujuan menjaga kesehatan, bukan sekadar pelampiasan tanpa makna. Dengan cara yang benar, aktivitas sederhana ini dapat membantu lansia mengurangi stres, menjaga kehangatan batin, dan merasa lebih hidup. Ingatlah, tubuh ini adalah anugerah yang luar biasa. Ia butuh perhatian, penghargaan, dan penerimaan. Tidak ada kata tabu dalam hal menjaga kesehatan, selama dilakukan dengan sopan, privat, dan penuh kesadaran diri. Jadi, buang jauh-jauh rasa malu dan pandangan kuno. Gantilah dengan pemahaman baru bahwa menjadi sehat di usia tua berarti memahami tubuh, jiwa, dan kebutuhan kita secara menyeluruh. Tetap semangat, jaga pikiran positif, dan cintai diri sendiri apa adanya. Karena setiap sentuhan kebaikan terhadap tubuh, termasuk dalam bentuk perawatan seperti ini, adalah bagian dari rasa syukur kepada Sang Pencipta.